komunikasi data dan jaringan komputer. 1. Perkembangan jaringan komputer berkaitan dengan komunikasi data. Jaringan komputer telah membawa kita ke suatu yang baru ke dalam dunia komunikasi. Praktek penyimpanan informasi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya internet sebagai media komunikasi. Jaringan komputer juga memberikan dampak yang banyak pada jaringan telekomunikasi yang dihasilkan dalam konvergensi jaringan, yaitu proses telah dimulai jauh pada sebelum adanya internet. Dimulai dari era 1950-an, jaringan komputer diciptakan oleh IBM untuk pertahanan udara atau kegunaannya untuk militer, dan melompat ke era 1980-an terciptanya internet, dan lalu pada tahun 1990 dibangunlah World Wide Web, dan era milenium sekarang berkembang Web 2.0 serta web mobil yang semakin merajai pasar. Dan terbaru cloud computing membantu penunjang bisnis, juga sebagainya lahirnya era e-commerce dan e-business. Bisa kita lihat seperti pengembangan 3G dan pengembangan jaringan 3G, dan saat sekarang pengembangan 5G. Adanya jaringan komputer yang terus dikembangkan dapat dipastikan akan menjadi lebih mudah untuk terkoneksi pada saat ini dan memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik. Lanjut kedua, perbedaan antara point-to-point dengan point-to-multipoint. Point-to-point adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan satu perangkat lainnya. Sementara itu, point-to-multipoint adalah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan satu perangkat dengan setidaknya dua perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Bisa dilihat pada gambar pertama, merupakan topologi point-to-point. Point-to-point adalah metode pendistribusian akses internet yang hanya melibatkan dua set saja. Topologi ini biasanya dipakai oleh ISP untuk mendistribusikan akses internet dari point of presence. Kelebihan jaringan ini lebih stabil karena akses pointnya hanya satu dan memancarkan sinyal ke satu stasiun saja. Cocok digunakan untuk kebutuhan jarak jauh serta untuk perusahaan ISP untuk menghandle customer dengan service dedicated. Kekurangannya, biaya instalasi mahal karena memakai radio akses. PTMP atau point to multipoint kebalikan dari point to point, yaitu metode pendistribusian akses internet dari suatu akses point ke banyak radio station. Biasanya digunakan pada jaringan Wi-Fi. Bisa dilihat topologi point to multipoint pada gambar kedua. Kelebihannya dari point to multipoint adalah hemat biaya karena hanya memerlukan satu radio akses. Point to multipoint diimplementasikan pada jaringan Wi-Fi untuk mengakomodir kebutuhan secara langsung ke device end user. Kekurangannya, kurang cocok untuk skala besar atau jarak jauh, dan bandwidth yang dialirkan akan tidak maksimal serta throughput yang dihasilkan kurang maksimal. Lanjut ketiga, penjelasan lengkap tentang OSI. OSI yang merupakan kependekan dari Open System Interconnection adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk rangka konseptual atau suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk mereka buat mempunyai sifat interpolate atau kesamaan. Hal ini berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus atau settingan khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk secara langsung. Di dalam OSI sendiri terdapat 7 layer OSI yang berfungsi dan memiliki perangkatnya masing-masing. Pertama ada physical layer. Bisa dibilang bahwa physical layer ini adalah yang paling utama. Tanggung jawabnya dalam melakukan transmisi terhadap bit data. Yang kedua data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari OSI layer 1 ini, di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Ketiga ada network layer. Di antara 7 OSI layer yang ada, network layer memiliki tugas dan mendefinisikan alamat IP atau internet protokol. Keempat ada transport layer untuk pengiriman pesan antar 2 atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini adalah tanggung jawab dari tugas transport layer.
Ada session layer. Tanggung jawab dari session layer adalah ketika mengendalikan sesi koneksi dialog, juga mengelola bahkan dapat pula memutuskan koneksi dari komputer ke komputer lainnya. Terus ada presentation layer yang keenam, melakukan definisi terhadap sintak yang dipakai oleh host jaringan. Dan terakhir ada application layer, merupakan lapisan yang paling atas dari model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi. Lanjut keempat adalah perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Bandwidth dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu, sedangkan spektrum adalah rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Bisa disimpulkan bahwa perbedaan utama antara bandwidth dan spektrum adalah bahwa bandwidth adalah tingkat maksimum transfer dalam periode tertentu, sedangkan spektrum adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur secara berurutan. Next materi kelima yaitu WAN atau Wide Access Network. WAN atau Wide Access Network merupakan sistem jaringan yang menghubungkan antara autonomous system. Satu autonomous system dapat terdiri dari satu jaringan yang luas. WAN mencakup daerah geografi yang sangat luas, terpisah dengan jarak yang sangat jauh. WAN menghubungkan beberapa LAN melalui jalur komunikasi dan service provider. Karena jalur komunikasi tidak bisa langsung dimasukkan ke LAN, maka diperlukan beberapa perangkat interface. Nah, perangkat-perangkat tersebut antara lain ada router, CSU, dan modem. Standar WAN menggunakan OSI layer, tetapi hanya fokus pada layer 1 dan 2. Standar WAN pada umumnya menggambarkan baik metode pengiriman layer 1 dan kebutuhan layer 2. Infrastruktur teknologi WAN dapat beroperasi dengan adanya protokol WAN. Teknologi WAN akan dapat beroperasi disesuaikan dengan protokol WAN yang cocok. Yang pertama ada protokol HDLC atau High Level Data Link Control. Kedua ada point-to-point protokol. Ketiga ada protokol X25 protokol. Dan Link Access Procedure Balance atau LAPB. Dan keempat ada frame relay. Yang terakhir ada ISDN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.